Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah wa barakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah Isya dan Tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dan bersolawat kita dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pengurus musala dengan seluruh jajarannya yang sama-sama kita hormati, kepada tokoh masyarakat, kaum bapak, kaum ibu, serta generasi muda yang sama-sama kita harapkan untuk masa depannya. Rasanya tak sempurna kalau tak memuji melihat bagaimana pembinaan yang ada di musola ini. Qadarullah, saya diamanahkan untuk dapat pergi berbicara ke beberapa masjid dan musola, dan melihat hanya ada beberapa masjid dan musola sampai saat ini baru 2 yang saya temukan yang pembinaannya cukup bagus untuk generasi selanjutnya. Salah satunya adalah musola ini. Maka bersyukur Bapak Ibu semuanya, pasti ada orang hebat di balik semua ini. Pasti ada pembina yang luar biasa yang mesti Bapak Ibu jaga baik-baik supaya tetap berkelanjutan pembinaan seperti ini, bahkan lebih baik untuk kedepannya. Dan tema kita pada malam hari ini adalah bagi anak kami yang mencatat, orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Biasanya orang di bulan Ramadan ini pasti akan berceramah tentang keutamaan puasa dan betapa hebatnya ibadah puasa dan apa yang akan didapatkan oleh orang yang berpuasa. Dan memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan dan mensyariatkan di dalamnya dengan mewajibkan ibadah puasa pada siang harinya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Namun ternyata berita tentang puasa ini tidak hanya terdapat dalam Al-Baqarah ayat 183 saja. Namun penjelasan mengenai puasa ini berlanjut kepada ayat-ayat berikutnya. Di antaranya di ayat 184-nya, di sana Allah menerangkan, karena Allah tahu bagaimana keadaan makhluknya, tidaklah Allah tidak akan tahu bagaimana makhluknya. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Tidaklah Allah itu tidak akan tahu bagaimana keadaan makhluknya, hambanya ini. Allah itu Maha lembut dan Maha mewaspadai kita. Maka Allah tahu di balik Allah wajibkan kepada kita untuk berpuasa, namun di balik itu semua pasti ada orang-orang yang tidak sanggup, tidak mampu untuk berpuasa tersebut. Maka siapakah orang yang tidak diwajibkan atau tidak ada kewajiban baginya berpuasa pada bulan Ramadan, atau orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan? Ini bagi anak-anak yang bisa menyebutkan nanti poinnya, Bapak kasih hadiah. Jadi simak dengan baik. Siapa yang bisa menjawab nanti siapa saja. Setidaknya ada 9 golongan orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan ini. Nah, 9 itu yang apa? Siapa dia orang yang boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan? Maka yang pertama ialah anak kecil yang belum balik.
anak kecil, belum balik, berarti dia belum mukallaf, belum ada jatuh hukum kewajiban syariat baginya, maka ia boleh tidak berpuasa. Namun di sini, walaupun ia boleh tidak berpuasa, kita sebagai orang tuanya, kita sebagai orang yang mengasuhnya, memiliki kewajiban untuk mengajari, mendidik anak-anak kita yang belum balik tersebut untuk belajar berpuasa. Jadi jangan mentang-mentang ia boleh tidak berpuasa lalu kita biarkan saja ia tidak berpuasa. Bukan seperti itu. Namun kita punya kewajiban untuk mendidik dan melatihnya supaya mereka berpuasa. Kemudian yang kedua, yang boleh tidak berpuasa itu adalah orang gila. Orang gila, ia boleh tidak berpuasa dan tidak berdosa. Berarti kalau kita mau tak berpuasa di bulan Ramadan, maka jadilah orang. Kemudian yang ketiga, yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan adalah orang sakit. Sakitnya di sini adalah bukan sembarangan sakit. Sakit yang memang membuat ia tidak mampu untuk berpuasa. Yang standarnya adalah sesuai dengan keterangan dokter atau sesuai dengan pengalaman pribadinya dengan penyakitnya sendiri. Beko jangan gara-gara sakit, pada puasa ini buat sakit, jerawat tumbuhnya di dalam hidung, pagi sakit dulu. Tapi penyakit seperti itu tidak memberikan alasan bagi kita untuk tidak berpuasa. Memang penyakit kalau menurut dokter akan memberikan dampak negatif bagi keadaan kita apabila dilanjutkan berpuasa, atau kita sendiri merasakan dengan penyakit kita dengan berpuasa justru bertambah penyakit kita rasanya dan tidak memiliki kemampuan kita untuk berpuasa, maka orang yang sakit seperti ini boleh tidak berpuasa. Keempat, yang boleh tidak berpuasa adalah orang tua yang sudah lansia, yang tidak memiliki kekuatan atau kemampuan untuk berpuasa. Jadi kalau ada orang tua kita, kakek kita, nenek kita yang ia dalam keadaan tidak memiliki kemampuan atau kekuatan untuk berpuasa, maka jangan kita sebagai anaknya atau sebagai cucunya untuk memaksanya. Kakek oleh anak mati nggak yang puasa loh. Padahal Allah sendiri memberikan keringanan kepadanya. Jangan kita sebagai anaknya justru memaksanya. Jangan dia kuliah puasa lebih capek pasti ya. Orang tua yang lansia tidak memiliki kemampuan, kakek nenek atau orang tua kita, maka ia boleh tidak berpuasa. Selanjutnya, yang kelima, 6, 7, 8 ini khusus bagi ibu-ibu adanya yang boleh tidak berpuasa. Apa saja itu? Pertama, haid. Kan ada apa haidnya Pak? Menstruasi. Apa ada juga menstruasi. Perempuan yang haid, yang datang bulan, maka boleh bahkan tidak boleh dia berpuasa. Bahkan sedang berpuasa alam jam 5 sore atau jam setengah 6 atau jam 6 datang haidnya, maka apa yang harus dilakukan? Batalkan puasa. Atau jangan jam 6, 5 menit sebelum berbuka datang dia baru di panggung itu. Awak yang kan? Padahal hari itu puasa kita tidak sah, karena salah satu syarat sah puasa
berpuasa itu suci dari haid dan nifas. Perempuan haid boleh tidak berpuasa, bahkan haram baginya berpuasa. Kemudian nifas. Nifas juga ada pada ibu-ibu. Sesuai ceramah awal tadi, melahirkan. Darah yang keluar setelah perempuan melahirkan itu darahnya namanya darah nifas. Tapi kalau pak ni macam bojo baca nama tadi, makan mangga boleh-boleh, kalau boleh-boleh. Anda tahu yang mana? Dia pak kalau penasaran cuba bojo apa? Kebenaran kalau itu nifas. Perempuan yang sedang nifas boleh tidak berpuasa. Kemudian perempuan yang hamil, perempuan lagi tidak boleh apa-apa. Walaupun karami benar dibawa tadi kan, tetap juga dah harus berpuasa ya. Tapi mak pencukup bareng itu, bahwa bareng sebagai perempuan hamil itu. Makanya Allah tahu perempuan hamil itu dalam keadaan berat yang bertambah-tambah. Makanya dia boleh diberi keringanan kepadanya untuk tidak berpuasa. Jadi kalau itu orang rumah pak hamil, tidak tahu waktu berpuasa orang yang dipasuh. Allah sendiri tidak memaksa. Boleh tidak berpuasa. Ibu-ibu kalau hamil, jadi ibu-ibu hati banala kalau tidak berpuasa, karena Allah sendiri telah memberikan keringanan untuk boleh tidak berpuasa. Termasuk juga selanjutnya perempuan yang menyusui. Perempuan yang menyusui juga boleh tidak berpuasa. Kau jadi ibu-ibu juga, juga apa tadi? Pulang ke rumah, cari anak kita, suruh nyusu. Namanya enggak. Tapi jangan cuba oleh pak. Tapi kalau ada tak pakai teh di rumah cuba aja lah. Namun enggak. Perempuan menyusui boleh tidak berpuasa. Terakhir, musafir, orang yang melakukan perjalanan. Ini ada syarat dan ketentuannya. Bukan berarti setiap orang yang melakukan perjalanan ia boleh tidak berpuasa. Dia berjalan mulai dari sini, Tarantang ya Pak, pergi ke Pasaraya, pergi main ke Ramayana, beli baju. Boleh tidak puasa dulu? Musafir yang boleh tidak berpuasa itu ada syaratnya. Syaratnya jarak perjalanannya itu lebih kurang sekitar 84 km. Berarti kalau Transmart dari Siko ke Transmart per kilo, dia jauh baik putar-putaran. Dia tiba di Transmart langsung makan kali. Bukan itu titik-titik. Ada aturan jaraknya. Apabila telah memenuhi jarak tadi, maka ia boleh tidak berpuasa. Kalau mau berpuasa juga boleh. Jadi sudah 9 orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Pertama, ini diulangi. Pertama, anak kecil yang belum balik. Kedua, orang gila. Kemudian orang sakit. Kemudian yang keempat, orang lansia yang tidak sanggup untuk berpuasa. Kelima, wanita yang haid. Keenam, wanita yang nifas. 7, perempuan yang hamil. 8, perempuan yang menyusui. 9, musafir. Lalu, apakah dari 9 golongan tadi, setelah ia boleh tidak berpuasa, lalu bolehnya begitu saja? Ada konsekuensinya apa yang harus ia lakukan dengan keadaannya ia boleh tidak berpuasa tadi?
Nah, saya yang tahu sebelum pertanyaan Pak terakhir tadi. A konsekuensinya bagi orang tak berpuasa? Dia boleh tak berpuasa tapi harus semangatnya. Anak-anak, tidak amak anak-anak. Apa namanya itu? Mengganti puasanya. Ya, mengganti puasanya di luar bulan Ramadan. Ya, boleh satu. Apa lagi? Ya. Bersedekah, kurang tepat. Cukup sama anak-anak. Ya, iya. Jadi pertama mengganti puasanya dengan hari yang lain itu disebut dengan yang qadha. Kemudian membayar fidyah. Sedekah ya, membayar fidyah. Kita lihat dari 9 golongan tadi, ia tergolong kepada pengganti mengqadha atau fidyah. Kalau anak kecil harus qadha atau fidyah Pak Bu? Tidak ada. Orang gila? Jadi kalau anak ketek lain, dak niyo puasa, dak niyo mangqadha, dak lo niyo fidyah, bisa jadi ulang. Kemudian orang sakit, qadha atau fidyah Pak Bu? Sakit, lihat dulu penyakitnya. Kalau penyakit menahun yang kemungkinan untuk sembuhnya sulit, maka ia membayar fidyah. Tapi kalau sakitnya 2 hari dalam bulan puasa, di mencret, Pak ko nampak ibu di mens kan tak puasa, dia minggu tak puasa. Mensurnya, menang tu mencret. Kan latih dulu, datang tu kalau Pak ko sakit balik, dah latih, maka boleh dia tidak berpuasa 2 hari misalnya. Maka apa yang harus dilakukan? Mengqadha. Sakit, kalau penyakit yang menahun tidak ada kemungkinan untuk sembuh kecuali atas kuasa Allah ya, maka fidyah. Kalau penyakit biasa damam seminggu, maka boleh diganti dengan mengqadha. Kemudian orang tua yang lansia yang tidak sanggup untuk berpuasa, qadha atau fidyah? Fidyah. Bulan puasa gini saya tidak tahu. Sudah puasa itu tambah ya Bu, tidak ketambah itu ya. Maka tetap ia membayar fidyah. Kemudian perempuan yang haid, qadha. Apa tadi? Nifas, fidyah qadha. Hamil, fidyah qadha. Menyusui fidyah qadha. Maka di dalam mazhab kita Syafi'i, untuk perempuan yang hamil dan menyusui ini lihat juga dulu alasannya kenapa ia tidak memilih untuk tidak berpuasa. Ada kata kuncinya. Kalau ada kekhawatiran terhadap dirinya, alasannya ia khawatir terhadap dirinya, memang tidak sanggup berpuasa karena alasan dirinya, maka ia mengqadha. Perempuan hamil dan menyusui, dia itu superwoman, kuat. Aku kalau hamil menyusui pun ada beberapa aspek, tapi ibu saya jadi anak apa ya? Khawatirnya hanya terhadap anak, berarti sesuatu yang di luar dirinya, maka ia punya kewajiban membayar fidyah dan qadha. Tapi jarang orang yang superwoman itu nak. Paling ini lah kalau minta ya. Kemudian musafir, fidyah qadha. Lalu qadha tadi ketentuan menggantinya kapan Bro? Yang jelas di luar bulan Ramadan, Syawal sampai Sya'ban tahun depan ini kewajiban mengqadha, kecuali bagi perempuan hamil dan menyusui. Kalau ini oleh damam tadi tidak puasa, maka kewajiban dia untuk mengganti itu lebih kurang 11 bulan.
tidak ada alasan baginya untuk tidak mengqadha, maka kewajiban ia mengqadha puasa itu adalah dari Syawal sampai Sya'ban. Ternyata ia tidak ganti juga, maka ia ditambah beban satu lagi, membayar fidyah ditambah qadha. Kecuali bagi perempuan yang hamil dan menyusui. Tahun ini yang hamil, tahun besok menyusui, tahun lain menyusui loh. Menyusui itu 2 tahun kan. Takut kakak jana ibu tuh tidak tahu loh. Tahun pertama hamil, tahun kedua menyusui, tahun ketiga menyusui, tahun keempat hamil lagi, tahun kelima menyusui, tahun keenam menyusui, tahun ketujuh hamil lagi, tahun ke-8 menyusui, tahun ke-9 menyusui. Ada yang seperti itu, Bu? Ada. Contohnya istri saya. Mulai dari semenjak menikah sampai kini, abang bantah. Dadaknya puasa sempurna ya. Sekarang lagi menyusui anak yang ketiga. Sebentar. Anak itu kan tahun bisu. Anak 2 tahun jatah betul. Maka ia tidak mengqadha tadi. Memang ada alasan syar'i yang membuat ia boleh tidak mengqadha puasa. Jangan mengqadha di bulan lain. Berpuasa di bulan Ramadan saja ia ada keringanan untuk tidak berpuasa. Maka bagi perempuan yang hamil menyusui, catat utama. Bara jumlahnya habis itu anak kadang bayi utang dari jumlah. Alam waktu tua 7 menit. Tapi tidak tahu mulai jam berapa tadi. Kenalkan, berarti oke boleh menit baru. Nanti 2 menit lain. Nanti 2 menit kok. Jangan lihat bukunya. Coba jawab 9 golongan yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, silakan berdiri di tempatnya, letakkan buku di bawah. Nah, silakan. Ya. Satu, anak yang belum makin balik. 2, orang gila. 3, orang sakit. 4, lansia yang tidak sanggup untuk berpuasa. 5, haid. 6, nisab. 7, hamil. 8, menyusui. 9, musafir. Siapa yang lain? Yudis. Takbir untuk Yudis. Karena sudah disimpulkan oleh Yudis, maka saatnya saya turun lagi. Banyak maaf, yang benar datanya dari Allah, yang salah dari pribadi saya menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.